Sebelumnya, kenalin nama aku Medina Zulkarnain dengan NIM 11076254147. Nah, hari ini kita ada di tempat yang paling ikonik di Jakarta. Ada yang tahu? Ya, betul, Taman Marga Satwa Ragunan. Kalian pasti pernah dengar kan atau pasti sering ke sini. Tapi pernah kepikir gak sih kalau tempat seluas 140 hektar ini menyimpan sejarah yang super panjang dan punya kaitan erat sama pelajaran ilmu pengetahuan sosial kita. Mulai dari perubahan namanya, peranannya di masa kolonial, sampai dampaknya ke ekonomi lokal hari ini. Semuanya ada di sini. Yuk kita telusuri. Ragunan itu bukan ujung-ujungnya ada di Jakarta Selatan. Sejarahnya berawal jauh di tahun 1864, tapi lokasinya di Cikini, Jakarta Pusat, yang sekarang jadi Taman Ismail Marzuki. Saat itu namanya adalah Planten and Rentuin atau Kebun Tumbuh-tumbuhan dan Satwa. Pendirinya adalah Perkumpulan Vereniging Planten and Rentuin Batavia. Taman Marga Satwa Ragunan adalah tempat bersejarah karena merupakan kebun binatang tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak era kolonial Belanda pada tahun 1864. Ini adalah cerminan dari sejarah dan sosiologi di masa kolonial. Pendiriannya menunjukkan adanya transfer budaya dan pengaruh Eropa yang memang punya tradisi kebun binatang di Batavia. Awalnya tempat ini lebih berfungsi sebagai tempat hiburan dan edukasi bagi kalangan elit Belanda. Karena area Cikini mulai padat dan kebun binatangnya makin besar, di tahun 1964 pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur Ali Sadikin memindahkan lokasi kebun binatang ini ke area Ragunan Pasar Minggu. Area Ragunan yang jauh lebih luas dan masih asri sekitar 140 hektar dinilai ideal. Lalu pada 1966 resmi dibuka sebagai Taman Marga Satwa Ragunan. Secara geografi, pemindahan ini adalah contoh dari tata ruang kota yang dinamis. Keputusan memindahkan karena alasan daya dukung lingkungan Cikini terlalu padat dan kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang lebih besar di pinggiran kota. Sedangkan secara ekonomi, pemerintah mengambil alih pengelolaan, mengubah statusnya dari organisasi swasta menjadi pemilik pemerintah daerah. Ini menunjukkan adanya intervensi pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik yang bertujuan untuk kesejahteraan umum dan edukasi. Tiket murah menjadikannya destinasi rekreasi yang terjangkau untuk semua kalangan, punya dampak ke ekonomi kerakyatan di sekitar area Ragunan. Hari ini, Ragunan bukan cuma tempat wisata, tapi juga punya peran yang sangat penting dilihat dari kacamata IPS kita. Dari sosiologi dan antropologi, Ragunan adalah ruang publik yang mempersatukan berbagai lapisan masyarakat. Kita bisa melihat keluarga dari latar belakang ekonomi yang berbeda kumpul di sini. Ia juga berfungsi sebagai sarana edukasi konservasi dan tempat pengenalan keanekaragaman hayati Indonesia. Sangat penting untuk membentuk kesadaran lingkungan. Secara politik, sebagai aset pemerintah daerah, pengelolaannya mencerminkan kebijakan publik di sektor lingkungan dan pariwisata. Nah, gimana guys? Seru kan belajar IPS sambil jalan-jalan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di antara sejarah panjang Ragunan, bagian mana nih yang paling menarik buat kalian? Jangan lupa komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Bye. Audio Jungle.